Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MTS non-AP kelas 8 A, B, dan C. Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini, hari Senin, tanggal 2 November tahun 2020, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pembelajaran kali ini adalah pembelajaran pendidikan swaja dan KNU-an. Bisa kalian lihat di halaman 40 itu ada bab 5, yakni sunnah sebagai sumber hukum Islam. Bisa kalian lihat di peta konsep sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang dibahas adalah pengertian sunnah. Yang kedua, kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Bisa kalian lihat di sebelahnya, yakni halaman 42. Sunnah menurut bahasa adalah perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah, bisa kalian lihat di bawah ini. Ya. Intinya, barang siapa yang berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan, dan barang siapa berbuat keburukan, maka Allah juga akan membalas dengan keburukan. Sedangkan sunnah menurut istilah, sini segala sesuatu yang disandarkan atau bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa ucapan qauliyah atau berupa perbuatan fi'liyah, dan yang ketiga berupa ketetapan atau takririyah. Jadi kita lihat contoh yang termasuk sunnah qauliyah. Dan di situ dalilnya ada apa namanya? Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Fa in humma alaikum fa akmilul iddata salasina. Jadi yang artinya, berpuasalah kalian apabila telah melihat bulan tanggal 1 Ramadan. Dan berhari rayalah kalian apabila telah melihat bulan tanggal 1 Syawal. Dan apabila tertutup atas kalian, mungkin ada mendung atau yang lainnya, maka sempurnakanlah hitungan 30 hari. Contoh sunnah qauliyah. Sekarang yang kedua, contoh sunnah fi'liyah, perbuatan. Sebagaimana sini terangkan di sebelah ini, sallu kama ra'aitumun usolli. Salatlah kalian atau kamu semua sebagaimana melihat aku sholat, kata Rasulullah SAW, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sunnah takririyah. Sini diterangkan, bisa kalian di sini. Jadi pada waktu itu ada sahabat yang bertayamum karena tidak ada air. Setelah selesai sholat, air datang. Maka dari sahabat itu ada yang mengulang, ada yang meneruskan. Rasulullah mengatakan pada sahabat yang mengulang, kamu dapat 2 pahala. Dan yang tidak mengulang juga benar, kamu sesuai apa yang saya ajarkan. Jadi misalnya Rasulullah tidak melarang dan juga tidak menganjurkan. Itu takririyah, ketetapan Rasulullah. Sekarang kita lihat di bawah itu yang B, kedudukan dan fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ya. Yang pertama, sunnah untuk atau berfungsi sebagai mengokohkan Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah ada, cuma dikuatkan lagi oleh Rasulullah SAW. Seperti di sini, misalkan contoh menyaksikan bulan dari kamu, maka berpuasalah. Yang tadi disebutkan ya. Jadi di Al-Quran itu, kalau kamu atau kalian melihat bulan di awal bulan Ramadan, maka berpuasalah. Dan di awal bulan Syawal juga harus berbuka. Itu masuk dikuatkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, fungsi daripada sunnah terhadap Al-Quran. Ini menerangkan isi kandungan Al-Quran.
yang sifatnya masih global. Ya. Jadi misalkan di dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat. Nah, sholat yang bagaimana? Nah ini, maka di sini diterangkan oleh Rasulullah, sholatnya seperti sallu kama ra'aitumun usolli. Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Itu. Terangkan nanti di ilmu fikih. Yang ketiga, apa fungsi sunnah? Yang sunnah untuk mengecualikan Al-Quran yang mengandung arti umum. Ya, misalkan di sini Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salasin, shadaqah jariyah atau ilmin intafa bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Jadi ini pengecualian. Ini enggak semuanya. Misal, apabila ada anak Adam telah mati, maka putuslah semua amal perbuatannya. Jadi enggak ada pahala di situ. Putus. Nah, ini kecuali. Nah, pengecualian. 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kita amalkan dengan ikhlas. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini kita mengajarkan kepada adik-adik kalian, mengajarkan huruf alif mungkin pengenalan. Kemudian adik kalian membacanya setiap hari, itu pahalanya tetap mengalir. Atau pahala ilmu yang kalian amalkan mengalir. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan orang tua. Jadi kita yang sering mendoakan orang tua, Rabbi ighfirli waliwadayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, ya itu termasuk pahalanya mengalir, ya seperti itu pengecualian. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yakni sunnah merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Jadi menjelaskan, ya. Dan sumber hukum Islam bisa kalian lihat di sini. Misalkan, dan apa yang diberikan Rasul padamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ya. Ini termasuk sebagai sunnah merupakan sumber hukum Islam. Ya. Seperti laqad taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Jadi sungguh aku telah tinggalkan 2 perkara, ya, yang kamu tidak akan susah selamanya. Ini Al-Quran dan sunnah. Itu. Jadi sunnah merupakan sumber hukum Islam. Mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, dan sebagaimana seperti biasanya untuk tugas bisa kalian buat rangkuman, dan jangan lupa nanti di kolase waktu kalian menulis dan juga hasil karya rangkuman kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.